Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak madrasah hebat bermartabat. Jumpa lagi kita di pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Kali ini kita akan belajar bersama tentang perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan masa dinasti Abbasiyah. Simak terus ya. Jangan lupa subscribe. Khalifah Abu Ja'far al-Mansur merupakan pelopor berkembangnya peradaban dan ilmu pengetahuan. Ia mengambil langkah-langkah besar dalam sejarah kepemimpinannya, termasuk diantaranya adalah memindahkan ibu kota dari Al-Anbar ke Baghdad sebagai ibu kota baru yang kemudian menjadi pusat kegiatan ekonomi, budaya, dan kegiatan keilmuan. Khalifah pertama yang mempelopori gerakan penerjemahan sejumlah buku-buku kuno warisan peradaban pra-Islam. Demikian dengan gerakan pembukuan dan kodifikasi, ilmu tafsir, hadis, fikih, serta sejarah mengalami perkembangan cukup signifikan di era Al-Mansur. Dengan kekuasaannya, Khalifah Abu Ja'far banyak mencurahkan perhatiannya pada perkembangan ilmu pengetahuan, antara lain pertama, menganjurkan kepada para ilmuwan untuk melakukan kajian atau riset di berbagai cabang ilmu, diantaranya ilmu filsafat dan astronomi. Kedua, menggali hasil kebudayaan masa lalu berupa naskah kuno dari berbagai cabang ilmu pengetahuan, Yunani dan Romawi. Mengadakan kegiatan penerjemahan terhadap berbagai manuskrip ke dalam bahasa Syria dan bahasa Arab. Astronomi. Jadi, ilmuwan pada saat itu tidak hanya paham tentang ilmu umum saja, tetapi agama. Ya. Kemudian menggali hasil kebudayaan masa lalu. Jadi, ilmuwan diperintahkan untuk mempelajari naskah-naskah kuno, ya. Jadi filsafat itu banyak mereka pelajari dari naskah-naskah kuno, baik Yunani atau Romawi seperti filsafat Aristoteles dan Plato, ya. Jadi dari ilmu filsafat. Jadi ilmu filsafat ini bisa disebut juga sebagai bapaknya ilmu pengetahuan. Jadi dari filsafat inilah nanti muncul cabang-cabang ilmu seperti fisika, biologi, dan lain-lain. Nah, dari naskah-naskah kuno ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Syria dan bahasa Arab. Nah, naskah-naskah yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Syria dan bahasa Arab dipelajarilah oleh para ilmuwan. Nah, ini akan mereka yang mampu menerjemahkan ke dalam bahasa Arab dan bahasa Syria akan dihadiahi oleh khalifah berupa emas seberat buku yang mereka terjemahkan. Nah, itulah saking besarnya perhatian para khalifah terhadap ilmu, ya, sehingga ilmu orang yang menuntut ilmu, para cendekiawan itu hidupnya sangat dijamin oleh pemerintahan. Faktor kemajuan peradaban Daulah Abbasiyah. Jadi ada dua faktor. Yang pertama yaitu faktor politik. Pindahnya ibu kota negara Hashimiyah ke Baghdad yang dilakukan oleh Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Jadi Abu Ja'far itu memindahkan ibu kota ke Baghdad butuh waktu yang lama, ya. Jadi diteliti dulu ketika musim panas kondisi tanah gimana, ketika musim hujan atau musim dingin bagaimana. Gitu. Kemudian banyaknya cendekiawan yang diangkat menjadi pegawai pemerintah dan istana. Jadi pada masa Abbasiyah yang menjabat sebagai petinggi pemerintahan itu tidak harus orang Arab, ya, tapi orang yang benar-benar profesional, yang benar-benar ahli di bidangnya, entah itu bangsa Arab atau bangsa Persia. Berbeda ya, pada masa dinasti Umayyah itu tidak diberlakukan. Inilah yang membedakan antara Abbasiyah dan Umayyah, salah satunya dalam corak pemerintahan. Kalau Abbasiyah itu moderat, nggak memandang dari bangsa atau suku mana. Kemudian faktor kedua yaitu sosiografi, yang pertama meningkatnya kemakmuran umat Islam, kedua luasnya wilayah kekuasaan Islam, menyebabkan banyak orang Romawi dan Persia yang masuk Islam, kemudian mereka menjadi muslim yang taat. Ketiga, terjadinya asimilasi, percampuran antara bangsa Arab dengan bangsa lain yang lebih dulu mengalami perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan. Jadi bangsa Arab itu tidak tiba-tiba mereka pandai dalam hal ilmu pengetahuan, ya, tapi karena mendapat pengaruh dari bangsa lain. Contohnya yaitu bangsa Persia. Jadi sebelum Islam menguasai Persia,
Persia itu sudah berkembang, memiliki peradaban yang maju. Kemudian adanya gerakan penerjemah buku filsafat dan ilmu dari peradaban Yunani dalam perpustakaan Baitul Hikmah, sehingga menjelma sebagai pusat kegiatan intelektual. Jadi Baitul Hikmah itu tidak cuma isinya buku-buku yang kita pahami sekarang ya. Jadi Baitul Hikmah pada saat itu adalah kumpulan para pelajar, para ilmuwan, para ulama yang mereka melakukan kajian, riset, diskusi, penerjemah di situ ya. Namanya Baitul Hikmah. Bahkan banyak orang-orang dari Barat pada saat itu, Barat Eropa, mereka belajar di Baitul Hikmah. Pada masa kejayaan Abbasiyah, peradaban yang berkembang pada saat itu, keadaan Eropa dan Barat itu jauh tertinggal dengan peradaban Islam, sehingga mereka malah banyak yang menuntut ilmu di Baitul Hikmah. Indikator kemajuan peradaban Daulah Abbasiyah. Jadi yang pertama itu perkembangan ilmu keagamaan, perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan, kemudian bidang pembangunan dan tempat peribadatan. Jadi secara singkat ya, berkembangnya ilmu pengetahuan dalam ilmu agama terbagi menjadi beberapa, ada tafsir, hadis, fikih, kemudian ilmu pengetahuan umum, ada bidang sosial budaya, politik dan militer, ilmu pengetahuan. Nah ini dari ilmu pengetahuan ini terpecah astronomi, sejarah, filsafat, geografi, kedokteran, matematika, dan sains ya. Nah ini secara singkat ya, nanti penjabarannya, penjelasannya akan dibahas di video yang lain.